Hai, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi di Musa bagian 30. Kita mau buka di Bilangan 22 ayat 2 sampai Bilangan 24 ayat 25. Wah, kisah yang cukup panjang adik-adik. Setelah bangsa Israel berjalan ke daerah-daerah berperang melawan raja-raja di sekitar situ, akhirnya sampailah mereka ke dataran Moab di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Pada waktu itu yang menjadi raja Moab adalah Balak bin Sipor. Raja ini takut melihat apa yang dilakukan bangsa Israel kepada orang-orang Amori. Kemudian raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor supaya Bileam ini mengutuk bangsa Israel. Karena memang Pak Balak ini berprofesi sebagai penenung. Tadinya Pak Bileam ini bertanya pada Tuhan dan Tuhan melarang Bileam ini untuk ikut bersama Balak dan mengutuk bangsa Israel. Karena Tuhan berkata, "Jangan kau mengutuk bangsa itu sebab mereka telah diberkati." Tetapi kedua kalinya Balak mengutus orang lagi untuk membujuk Bileam untuk mau menuruti permintaannya. Akhirnya Bileam pun mau datang bersama-sama orang-orang utusan itu kepada Balak karena Allah sudah berfirman pada Bileam untuk pergi bersama-sama mereka. Tetapi apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Tapi tahu nggak adik-adik apa yang terjadi di perjalanan pagi harinya? Di jalan, keledai Bileam melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya. Lalu menyingkirlah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Wah, lalu Bileam memukul keledai itu supaya kembali ke jalan. Lalu malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Nah, ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekannyalah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka Bileam memukul lagi keledainya. Malaikat terus berjalan dan berdiri pada suatu tempat yang sempit, yang gak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Akhirnya melihat malaikat Tuhan, keledai itu meniarap dengan Bileam masih di atasnya. Wah, bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkat. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Keledai Bileam berbicara karena Tuhan membuka mulut keledai itu. "Apa yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Lalu Bileam menjawab keledainya, "Karena engkau mempermainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, pasti kau kupedang." Tapi keledai itu menjawab Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawab Bileam, "Tidak." Kemudian Tuhan membukakan mata Bileam dan dilihatnya malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu Bileam berlutut dan sujud. Malaikat itu berkata kepada Bileam, "Apa sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalanmu menuju kebinasaan. Ketika keledaimu melihat aku, sudah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Kalau ia tidak menyimpang dari hadapanku, pasti kau akan mati waktu itu." Lalu Bileam sadar dan berkata, "Aku sudah berdosa karena aku tidak mengetahui engkau berdiri di jalan menentang aku. Sekarang kalau hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tapi malaikat Tuhan berfirman pada Bileam, "Pergilah bersama orang-orang itu, tapi hanya perkataan yang akan kukatakan kepadamu yang harus kau katakan." Akhirnya adik-adik, Bileam yang tadinya diminta oleh Balak untuk mengutuk Israel, malah akhirnya memberkati Israel. Karena Tuhan yang menaruh perkataan-perkataan berkat itu pada mulut Bileam. Sekali lagi Balak meminta untuk Bileam mengutuk bangsa Israel, tetapi yang keluar dari mulut Bileam adalah berkat untuk Israel. Marah-marahlah Balak kepada Bileam, katanya,
Untuk mengutuk musuhku aku memanggil engkau, tapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Akhirnya Bileam pun pulang ke rumahnya dan juga Balak pun pergi marah-marah pulang juga ke tempat kediamannya. Nah adik-adik, lucu sekali ya cerita hari ini ya. Keledai bisa berbicara karena Tuhan yang membuatnya demikian. Dan juga kita melihat bahwa Tuhan mampu berkuasa mengubah kutuk menjadi berkat untuk orang-orang yang takut akan Tuhan, untuk orang-orang kesayangan Tuhan. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan adalah Tuhan yang selalu mengasihi anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan. Tuhan berkuasa mengubah kutuk orang-orang ataupun hinaan orang-orang menjadi berkat untuk kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.